Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk berkumpul bersharing ilmu meskipun dalam hiruk-pikuk pandemi corona ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, di era yang modern ini kita tidak luput dengan yang namanya bencana alam. Kita senantiasa merasakan bagaimana guncangan-guncangan bumi ini melanda. Kita selalu dilingkupi oleh rasa takut. Namun di tema kali ini kita akan membahas tentang rasa takut dan rasa sabar. Rasa takut ini tidak serta-merta hanya tentang bencana alam tersebut, tetapi lebih fokus kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita yang senantiasa merasa untuk dilihat atau disaksikan oleh Allah setiap perilaku kita. Merasa takut untuk melaksanakan kemaksiatan atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Salah satunya apa? Salah satunya yang sering kita lakukan atau yang sering kita lihat di era sekarang ini adalah pacaran. Orang remaja sekarang lebih mementingkan yang namanya perasaan. Mereka mengatasnamakan cinta untuk menyalurkan hasrat mereka dengan istilah pacaran, bahkan mereka mengatakan pacaran secara Islami. Bukankah kita tahu bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran secara Islami? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabilan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat itu dijelaskan bahwa kita dilarang mendekati zina saja, dilarang apalagi berbuat zina. Nah, pacaran di sini kita seolah-olah mengatasnamakannya secara Islami. Kita berinteraksi dengan lawan jenis kita, orang yang kita sukai, dengan kita bilang, ayo kita bertahajud malam ini, ayo kita berpuasa Senin Kemis, ayo kita sholat berjamaah bersama, ataupun yang lain sebagainya. Ataupun ada juga yang mengatakan pacaran itu bukanlah sesuatu yang negatif. Bisa saja pacaran itu adalah sesuatu yang positif, yang saling memberitahu dalam kebaikan, yang saling menasihati, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja yang namanya pacaran adalah sesuatu hal yang buruk, karena pacaran di sini adalah alasan kita untuk menyalurkan hasrat kita karena tertarik dengan orang tersebut. Dalam Islam tidak melarang yang namanya berteman, meskipun itu temannya adalah lawan jenis. Tetapi setiap orang tentu memiliki batasannya masing-masing. Mereka harus memiliki atau menerapkan standar batasan mereka masing-masing, seperti jika teman-teman berteman dengan lawan jenis teman-teman sendiri. Contohnya, teman-teman ingin bertemu dengan teman kalian. Alangkah baiknya kita menerapkan batasan kita, seperti jangan melakukan interaksi fisik, jangan memiliki perasaan yang lebih dari sebatas teman,
Jangan sampai memiliki perasaan yang jatuh pada perasaan ingin memiliki. Karena banyak halnya orang yang tertarik dengan orang lain itu awalnya mereka hanya sebatas tertarik. Lama-kelamaan mereka ingin mengenal, lama-kelamaan mereka ingin memahami, lama-kelamaan ingin memiliki. Dan semua itu jatuhnya pada hasrat pemenuhan hawa nafsu. Disitulah langkah awal pacaran. La tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Langkah-langkah tersebut seperti halnya ingin mengenal awalnya, lama-kelamaan ingin memahami, dan akhirnya ingin memiliki. Dan ketika teman-teman tidak bisa memiliki orang yang teman-teman cintai dengan alasan orang tersebut tidak mau, jika belum dinikahi, teman-teman akan jatuh pada yang namanya perzinahan. Berbeda lagi jika teman-teman bisa menerapkan tadi batasan. Kalau teman memiliki teman yang lawan jenis, bisa menerapkan batasan seperti saya tidak boleh sampai berinteraksi dengan si dia karena dia bukan mahram saya. Saya tidak boleh memiliki perasaan yang lebih dari sebatas teman karena dia bukan mahram saya, dan saya juga belum bisa untuk menjalin yang serius dengan dia jika teman-teman emang belum bisa serius. Tetapi jika teman-teman emang bisa serius, silahkan teman-teman untuk memiliki perasaan tersebut dengan alasan tetap saja jika ingin bertemu harus ada pihak ketiga agar yang ketiga ini bisa menjadi pendamping kita dan tidak menimbulkan fitnah. Atau jika ingin bertemu dan tidak ada teman yang lain, teman-teman harus bertemu dengan lawan jenis tersebut, jangan dalam kutip harus di tempat yang ramai, yang tidak luput dari pandangan orang lain agar tidak jatuh pada fitnah. Dan juga jika teman-teman bisa menjalankan pacaran tanpa memiliki hasrat sedikit pun pada si dia, boleh saja. Loh, bagaimana bisa saya pacaran dengan si dia jika saya tidak tertarik pada si dia? Begitulah yang kita tahu sekarang ini. Yang namanya pacaran adalah kita tertarik. Jadi tidak bisa, tetap saja yang namanya pacaran itu tidak bisa dikatakan positif. Karena kita sudah mengatasnamakan perasaan kita, lebih mengatasnamakan perasaan kita ketimbang logika kita. Orang yang pacaran mungkin saja awalnya mereka berpikir tidak apa-apa selama saya tidak melewati batas. Tetapi jika logika mereka telah kalah dengan perasaan mereka, mereka akan lebih fokus pada perasaan mereka dan tidak mementingkan yang namanya logika, tidak memikirkan lagi yang namanya dosa. Lalu bagaimana jika saya menyukai dia, tetapi saya tidak boleh pacaran dengan si dia, dan bagaimana saya bisa mengenalnya jika saya tidak pacaran dengan si dia? Kembali lagi tadi, kita bisa mengenalnya melalui teman dia, melalui keluarga dia langsung, melalui tetangga, bahkan melalui bertemu secara langsung dengan kita tetap pada lingkungan yang ramai yang tidak menimbulkan fitnah. Ataupun jika teman-teman memiliki perasaan suka tersebut tetapi masih belum siap untuk serius, teman-teman bisa untuk melakukan sesuatu seperti berpuasa ataupun hal yang lain sebagainya. Seperti dalam surat Al-Asr yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Illalladzi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling nasihat-menasihati jalan kebenaran, orang-orang yang saling menasihati jalan kesabaran. Jika teman-teman belum bisa untuk serius dengan si dia, atau teman-teman belum bisa yang namanya menikah,
teman-teman bisa melakukan perkuat iman dengan cara melakukan ibadah kita lebih rutin, seperti sholat wajib kita lebih tepat waktu, membaca Quran lebih diseringkan. Karena ketika seseorang itu memiliki perasaan dan tidak bisa tersampaikan oleh dia, dan dia bisa melibatkan Sang Maha Kuasa kepada perasaan mereka, tentu dia akan merasakan tenang. Ala bidzikrillah, mereka akan merasakan tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh di sini bisa saja dengan teman-teman berpuasa Senin Kemis untuk menahan hawa nafsu teman-teman. Bersedekah agar teman-teman tidak selamanya memikirkan tentang si dia, bisa memikirkan orang lain yang kesusahan atau yang lain sebagainya, ataupun beramal soleh yang lain sebagainya. Bukankah beramal soleh tidak sebatas hanya itu? Beramal soleh di sini sesuatu yang bersifat baik, yaitu bisa saja saling menasihati dalam kebenaran. Dan juga yang terakhir, saling menasihati dalam kesabaran. Fasbir, inna wa'dallahi haqqun wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Quran surat Ar-Rum ayat 60. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran itu menggelisahkan kamu. Janganlah orang-orang yang tidak mempercayai bahwa sesuatu yang baik itu akan datang kepada orang yang baik itu membuatmu gelisah. Jangan sampai orang yang mengatakan, bagaimana bisa kamu mengenal si dia jika kamu tidak pacaran? Bagaimana bisa kamu mendapatkan si dia jika kamu tidak pacaran? Bagaimana bisa kamu berjodoh dengan si dia jika kamu tidak pacaran? Atau bagaimana bisa kamu tidak pacaran jika ingin mengenal dia lebih dalam? Jangan sampai kata-kata tersebut membuat teman-teman semakin gelisah dan tidak mempercayai yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran yang memberitahukan bahwa orang baik untuk orang baik, orang buruk untuk orang buruk. Sekalinya Allah mengatakan kun fayakun, meskipun kamu awalnya tidak mengenal si dia, meskipun kamu sudah bernegatif thinking, saya tidak mungkin dengan si dia karena dia lebih tinggi dari saya derajatnya, ataupun hal-hal negatif sebagainya yang membuat teman-teman tidak yakin jika dia jodoh kamu. Tetapi jika Allah mengatakan kun fayakun, tentu Allah akan menjadikan kalian berjodoh, meskipun itu sesuatu yang tidak masuk dalam nalar teman-teman. Pada intinya, dari sekian kita berpanjang lebar tadi, rasa takut di sini kita bisa menerapkan rasa takut untuk kita melakukan, jangan sampai kita memenangkan perasaan kita ketimbang logika kita terhadap rasa takut kepada Allah untuk menyenangkan perasaan kita. Dan yang kedua, rasa sabar, yang artinya kita harus selalu sabar. Jangan sampai sesuatu yang itu kita sudah tahu sesuatu yang berbuat dosa, yang sesuatu berbuat maksiat, tapi kita tidak sabar dan kita lebih mengatasnamakan perasaan, mengatasnamakan cinta, membuat kita tidak sabar dalam menjalani hidup. Tetaplah kita untuk menerapkan rasa takut kepada Allah dan sabar dengan setiap ketentuannya, sabar dengan setiap skenario Allah yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.